Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai pembuktian dan kesimpulan. Yang pertama akan kami bahas mengenai pembuktian. Nah, pembuktian di sini yang dimaksud dengan pembuktian itu adalah penyajian dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara. Hal ini digunakan untuk memberikan kepastian terhadap kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Kemudian ada beberapa prinsip dari hukum pembuktian. Yang pertama, pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Jadi, yang dicari di hukum pembuktian, hukum perdata itu adalah kebenaran formil. Yang kedua, tugas dan peran hakim bersifat pasif. Jadi, hakim hanya terbatas menerima dan juga memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Jadi hakim bersifat menunggu. Kemudian yang ketiga, putusan berdasarkan pembuktian fakta. Jadi hakim itu tidak dibenarkan apabila mengambil keputusan tanpa adanya pembuktian. Kemudian yang keempat, yaitu pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Jadi pada prinsipnya pemeriksaan perkara itu sudah berakhir ketika salah satu pihak itu memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Kemudian terdapat fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan. Nah, ini ada beberapa fakta yang tidak perlu dibuktikan. Yang pertama yaitu hukum positif. Jadi hukum positif itu tidak perlu dibuktikan. Kemudian yang kedua yaitu fakta yang telah diketahui secara umum, diketahui umum. Itu juga tidak perlu dibuktikan. Kemudian yang ketiga, fakta yang tidak dibantah. Dan yang keempat, fakta yang ditemukan selama proses persidangan. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu mengenai bukti lawan. Jadi salah satu prinsip dari hukum pembuktian yaitu memberikan hak kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti lawan. Kemudian selanjutnya mengenai macam-macam bukti. Yang pertama yaitu bukti lemah. Bukti lemah di sini maksudnya yaitu alat bukti yang tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, bukti sempurna. Alat bukti yang tidak perlu ditambah lagi dengan bukti lain namun tidak menutup kemungkinan diajukannya bukti sangkalan. Yang ketiga, bukti pasti atau menentukan, yaitu bukti yang sudah tidak bisa lagi diajukan bukti sangkalan. Yang keempat, yaitu bukti yang mengikat. Jadi hakim itu wajib menyesuaikan keputusannya dengan dengan pembuktian tersebut. Yang kelima yaitu bukti sangkalan. Alat bukti yang digunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan lawan dalam persidangan. Kemudian mengenai teori pembuktian, yang pertama yaitu teori pembuktian bebas. Jadi di sini menghendaki adanya kebebasan hakim dalam menilai alat bukti. Yang kedua, teori pembuktian negatif. Jadi adanya ketentuan yang mengikat dan di sini bersifat negatif. Dan berbentuk ketentuan membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Dan yang ketiga, teori pembuktian positif. Jadi di sini juga ada ketentuan yang mengikat namun bersifat positif, yaitu berupa adanya perintah kepada hakim. Kemudian mengenai macam-macam alat bukti. Yang pertama yaitu bukti tulisan atau surat. Yang dimaksud bukti tulisan atau surat di sini adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya. Bukti tulisan ini merupakan bukti yang utama dalam lalu lintas keperdataan. Dan di alat bukti tulisan atau surat ini ada yang berbentuk akta dan juga tulisan bukan akta.
Kemudian yang kedua yaitu mengenai bukti dengan saksi-saksi. Jadi pembuktian itu dilakukan dengan menghadirkan saksi. Nah, di sini ada beberapa macam saksi yang berdasarkan keadaannya. Yang pertama, saksi tidak disengaja. Jadi saksi yang secara kebetulan itu mengalami peristiwa hukum yang menjadi perkara. Jadi saksi mengalami peristiwa itu secara tidak sengaja atau secara kebetulan. Yang kedua, saksi yang disengaja. Di sini yang dimaksud dengan saksi yang disengaja yaitu saksi yang pada saat peristiwa hukum terjadi telah diminta dengan sengaja oleh para pihak untuk menyaksikan perbuatan hukum tertentu. Yang ketiga, macam alat bukti yang ketiga yaitu persangkaan-persangkaan. Nah, persangkaan ini dilakukan jika terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi yang melihat atau mengalami peristiwa peristiwa yang harus dibuktikan. Nah, selanjutnya mengenai kesimpulan. Kesimpulan di sini adalah kesimpulan para pihak. Dan yang dimaksud dengan kesimpulan yaitu suatu uraian mengenai hasil-hasil sidang, yaitu penjabaran dari dalil-dalil yang telah disampaikan para pihak dalam jawab-menjawab dikaitkan dengan alat bukti. Nah, di sini kesimpulan dibuat oleh para pihak setelah adanya proses pembuktian. Dan isi pokok dari kesimpulan yaitu hal-hal yang menguntungkan para pihak sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ada banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.